Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ya, adik-adik semua. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai, gangguan hemodinamik ya, kemudian thromboembolic disease dan juga shock ya. Ini merupakan salah satu materi lanjutan ya dari, mata kuliah patologi. Baik, nah namun sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini dapat, memberikan manfaat ya, baik untuk kita menambah wawasan maupun untuk, banyak orang. Baik, nah kesehatan sel atau jaringan ya pada tubuh manusia ini sangat tergantung dengan sirkulasi darah ya atau proses distribusi darah ke seluruh sel dan juga jaringan. Jika sirkulasi atau proses distribusi ini terganggu, maka akan menimbulkan gangguan pada tubuh kita ya, bisa menimbulkan kondisi patologis ya, yang diantaranya ini nanti berkaitan dengan gangguan hemodinamik ya. Akan tetapi beberapa kondisi patologis ya, beberapa penyakit itu juga bisa mempengaruhi hemodinamik atau keseimbangan, kerja setiap sel dan jaringan di dalam tubuh manusia gitu ya, atau, dapat mengganggu, proses homeostasis di dalam tubuh kita. Nah, apa saja sih yang termasuk, eee, gangguan hemodinamis gitu ya, ataupun, thromboembolic disease ini. Nah, namun sebelum membahas, hal tersebut, nah ini ada beberapa gangguan-gangguan yang berkaitan dengan, ketidakseimbangan atau, gangguan pada proses sirkulasi cairan ya, atau distribusi cairan termasuk darah di dalamnya ya. Di sini ada yang pertama ada kondisi patologis yang pertama ada edema, ya, kemudian ada, hemostasis, hemorrhagic disorder dan juga trombosis, dan yang terakhir adalah shock ya yang, ketiga topik ini akan kita, bahas. Ini secara fisiologis ya, tubuh manusia sekitar 60% ya, 60%-nya itu adalah, air ya. Jadi kalau ada, seseorang berat badannya 70 kilo, 60%-nya dari 70 kilo adalah sekitar 42 liter itu adalah air ya. Yang mana dari 42 liter ini ada 2 jenis, cairan tuh ya, air atau cairan ya. Yang pertama adalah, nah ini sepertiganya adalah, ekstraseluler ya, cairan di ekstraseluler mengisi ekstraseluler, sementara selebihnya adalah intraseluler ya, cairan atau volume intraseluler. Nah, kemudian untuk yang ekstraseluler sendiri ini terbagi atau terdistribusi dalam bentuk cairan, lagi ya. Nah, ini 3/4-nya adalah cairan intersisial ya. Ada hati-hati ada intraseluler, ada cairan intersisial ya. Kalau intersisial ini masih bagian dari cairan ekstraseluler. Kemudian seperempatnya ini adalah dalam bentuk plasma dan, sisanya ini adalah, dalam bentuk cairan transseluler. Oke, baik. Nah, secara fisiologis distribusi cairan ya dari, ekstrasel ke intrasel
Kemudian dari kapiler ini pembuluh darah ya ke intersisial ya itu diatur oleh dua tekanan. Ini penting ya harus dipahami. Jadi ada tekanan hidrostatik. Nah, ini tekanan hidrostatik ya, di mana tekanan hidrostatik ini adalah tekanan yang berperan penting untuk mendorong ya air ataupun garam elektrolit ya keluar dari kapiler dari sini menuju ke cairan intersisial di sini ya dan sebagian menuju ke jaringan limfatik. Ini yang hijau ini limfatik. Nah, sedangkan satu lagi tekanan yang juga berpengaruh dalam menjaga distribusi atau sirkulasi cairan adalah tekanan osmotik ya. Karena osmotik ini dia berperan untuk mendorong air dan garam serta elektrolit ya kembali ke dalam kapiler melalui eh vena ujung pembuluh vena ya venus. Kalau tadi yang hidrostatik ini pengeluaran cairan air dan eh, elektrolit ya itu melalui ujung-ujung arteriol atau ujung arterial ya. Nah, ketika dua tekanan ini mengalami gangguan ya, entah itu karena terlalu besar tekanannya atau terlalu rendah tekanannya atau bisa juga gangguan pada jaringan limfatiknya, maka akan menimbulkan kondisi patologis yang kita singgung di awal tadi ya. Nah, oke, kita lihat kondisi gangguan hemodinamik yang pertama akibat atau kondisi patologis yang pertama akibat ketidakseimbangan eh, proses sirkulasi atau distribusi cairan tadi ya yang disebabkan karena gangguan pada tekanannya baik hidrostatik maupun yang osmotik. Yang pertama adalah edema. Edema ini terjadi akibat adanya akumulasi atau timbunan cairan di jaringan. Ya, jadi kan seharusnya tadi cairan itu secara fisiologisnya terjadi keseimbangan antara yang keluar dari kapiler atau pembuluh darah dengan yang masuk ya. Jadi walaupun dikeluarkan dari kapiler, tapi harusnya balik lagi ke dalam kapiler sehingga cairan itu tidak menumpuk di jaringan ya, tidak terjadi timbunan di jaringan. Nah, kalau sudah terjadi timbunan, ini yang disebut dengan edema. Nah, edema sendiri ini terjadi akibat adanya peningkatan tekanan hidrostatik atau rendahnya atau hilangnya tekanan osmotik ya. Jadi tidak seimbang gitu ya, yang akhirnya menyebabkan terjadinya perpindahan cairan keluar dari pembuluh darah ya dan menumpuk di jaringan-jaringan. Penampakan atau manifestasi klinis pada pasien bagaimana? Ya pasiennya akan mengalami pembengkakan ya. Nah, sebutan edema ini berbeda-beda tergantung dari lokasi terjadinya penimbunan cairannya ya. Kalau timbunan cairan itu ada di torak, di dada, paru-paru ya, maka namanya hidrotorak ya. Hidrotorak itu berarti edema yang terjadi di torak ya. Kemudian kalau edemanya terjadi di jantung ya, khususnya di lapisan perikardium, maka disebut sebagai hidroperikardium. Sementara kalau edemanya di area perut ya, disebut dengan hidroperitonium atau asites. Sementara jika edema terjadi di seluruh jaringan tubuh ya menyeluruh, ini disebut dengan edema anasarka atau edema generalisata ya. Dia ada dua, baik edema anasarka maupun edema generalisata itu maknanya sama. Jadi
edema yang terjadi secara menyeluruh di seluruh jaringan tubuh. Oke, baik. Nah, ini gambaran atau ya manifest